Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Namun, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu. Cuaca terbentuk dari gabungan unsur cuaca di wilayah yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Jangka waktu cuaca adalah 24 jam. Ilmu yang mempelajari cuaca adalah meteorologi. Sedangkan iklim adalah rata-rata dari pergantian atau keadaan cuaca dalam wilayah yang luas dan dalam jangka waktu yang lebih lama, kurang lebih 30 tahun. Ilmu yang mempelajari iklim adalah klimatologi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur yang pertama yaitu radiasi sinar matahari. Radiasi adalah alih energi yang terjadi tanpa membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Pancarannya berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari terdiri dari dua, yaitu sinar gelombang panjang dan sinar gelombang pendek. Sinar gelombang panjang terdiri dari sinar inframerah dan sinar gelombang pendek terdiri dari sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu jarak matahari, intensitas radiasi matahari, panjang hari, dan pengaruh atmosfer. Yang kedua yaitu lamanya penyinaran matahari dan sudut datang matahari. Lamanya penyinaran matahari merupakan lamanya matahari bersinar cerah pada permukaan bumi yang dihitung mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam dan ditulis dalam satuan jam sampai nilai persepuluhan atau sering ditulis dalam satuan persen terhadap panjang hari maksimum. Sedangkan sudut datang sinar matahari merupakan sudut yang dibentuk oleh sinar matahari dan sudut bidang di permukaan bumi. Semakin besar sudut datangnya sinar matahari, maka semakin tegak datangnya sinar sehingga suhu yang diterima bumi semakin tinggi. Yang ketiga yaitu suhu udara. Suhu udara merupakan parameter yang menyatakan keadaan panas dan dinginnya udara. Suhu udara dapat diukur dengan termometer. Keadaan suhu udara sepanjang hari dapat diamati dengan termograf. Catatan pada termometer dan termograf dapat menunjukkan perubahan suhu udara sepanjang hari. Misalnya, suhu udara terendah terjadi pada jam 4.00 atau 5.00 dan suhu udara tertinggi terjadi pada jam 13.00 atau 14.00. Suhu udara di dataran rendah lebih tinggi daripada di daerah pegunungan. Demikian pula, suhu udara tropis lebih tinggi daripada di daerah sedang atau dingin. Yang keempat adalah kelembaban udara. Kelembaban udara merupakan jumlah kandungan uap air yang ada di dalam udara. Kandungan uap air di udara berubah-ubah tergantung apa suhu makin tinggi atau rendah. Makin tinggi suhu, maka makin banyak kandungan uap airnya. Alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara adalah higrometer. Kelembaban udara terbagi menjadi dua, yaitu kelembaban mutlak atau absolut dan kelembaban relatif atau nisbi. Kelembaban mutlak adalah kelembaban yang menunjukkan jumlah uap air yang terkandung di dalam udara. Sedangkan kelembaban nisbi adalah bilangan yang menunjukkan beberapa persen perbandingan antara jumlah uap air yang ada di dalam udara dan jumlah uap air maksimum yang ditampung oleh udara tersebut. Yang kelima adalah tekanan udara. Tekanan udara merupakan kerapatan molekul udara sehingga menimbulkan tekanan ke segala arah yang disebut hidrostatis. Makin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka semakin rendah tekanan udaranya. Yang keenam adalah penguapan. Penguapan merupakan proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Ada 3 bentuk penguapan. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan yang berasal dari perairan terbuka seperti laut, sungai, waduk, dan lainnya. Yang kedua yaitu transpirasi, merupakan penguapan yang berasal dari makhluk hidup seperti tanaman, manusia, dan hewan. Yang ketiga, evapotranspirasi merupakan penguapan yang berasal dari perairan terbuka dan makhluk hidup yang terjadi secara bersamaan. Yang ketujuh adalah penutupan awan. Awan adalah kumpulan titik-titik air biasanya disebut dengan kristal-kristal es di atmosfer yang terjadi karena adanya pengumpulan atau pemadatan uap air setelah melampaui keadaan jenuh. Penutupan awan adalah awan yang menutupi pada sebagian wilayah dan pada waktu tertentu. Secara umum, awan terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu awan cumulus atau awan yang bertumpuk, awan stratus atau awan yang berlapis, dan awan cirrus atau awan yang berserat. Yang ke-8 adalah
kecepatan dan arah angin. Perbedaan tekanan di beberapa tempat menimbulkan aliran udara. Aliran udara ini berlangsung di tempat yang bertekanan udara tinggi menuju ke tempat yang bertekanan udara rendah. Aliran udara ini disebut dengan angin. Yang terakhir yaitu presipitasi. Presipitasi merupakan proses pengendapan baik dari dalam larutan ataupun dari udara permukaan ke permukaan bumi. Kandungan kelembaban udara yang berbentuk cairan atau bahan padat seperti hujan, embun, dan salju.